Shalom, shalom. Ketemu lagi di Speak Up Ngebum 180 derajat. Dan hari ini kita eh, akan berjumpa dengan sahabat saya, Ardo. Dan hari ini sekali lagi mengingatkan untuk video Ngebum 180 derajat. Judulnya adalah Great Sense Obligation. Eh, dan teman-teman bisa menontonnya di IGTV saya, juga melalui YouTube Diaspora Generation, juga pemuritan. Saya akan tulis temanya, kewarganegaraan surga. Oke. Ya, hari ini kita akan bincang-bincang bersama teman saya Ardo dari Surabaya. Dan dulu kita sempat satu kelas di STT Satya Bakti. Bersyukur kalau hari ini melihat teman saya bisa terus melayani Tuhan, dan hari ini bisa ngobrol setelah sekian tahun tidak pernah berjumpa lagi. Ya, buat teman-teman sekali lagi bisa subscribe YouTube Diaspora Generation, juga pemuritan, dan dukung pelayanan Diaspora Generation. Setiap hari Selasa dan Jumat ada video khotbah kebenaran firman Tuhan. Jadi hari ini yang mengisi bukan hanya saya, tapi ada Michelle dan Tika, Gembala Unity dari Diaspora Generation. Teman-teman bisa mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan yang dibagikan, dan bisa membagikannya juga kepada teman-teman yang lain. Ya, sampai menunggu Ardo. Bulan Juni saya tunggu surprise yang ada, karena bulan Juli Speak Up Ngebum akan berulang tahun yang pertama. Ya, kita punya tema yang luar biasa, saya nggak bisa bocorin. Nanti teman-teman bisa terus saksikan Speak Up Ngebum 180, dan pastikan teman-teman bisa terus mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan dan obrolan-obrolan ya dari narasumber-narasumber yang super duper keren. Dan yang jelas Tuhan Yesusnya yang, karena Tuhan Yesus yang keren. Ya, sampai menunggu Ardo. 1 menit lagi. Ya, video hari ini bicara great sense of obligation, bicara tentang rasa berutang yang besar. Sebagai umat yang telah ditebus, kita berutang. Bukan berutang materi, tapi kita berutang kepada Yesus. Ya, yang luar biasa. Kita berutang jiwa-jiwa, dan kita mau menyenangkan hati Tuhan dengan jiwa-jiwa. Ya, Ardo sudah bergabung, kita langsung ajak aja. Oke, sebentar. Oke, ntar. Oke. Kita sudah ajak Ardo bergabung. Halo. Hey bro, kedengeran nggak? Halo Do. Jelas. Oke, puji Gimana Tuhan. nih? Sekarang kita belum tes, tapi ada echo dikit ya. Gak apa-apa. It's Oke. okay. Ini di mana nih? Di Di rumah? rumah bro, baru pulang Oke. dari kantor. Oh, masih kantor ya? Masih And belum, nggak libur ya? uh, no, Libur Idul Fitri. Libur Lebaran. pendek sih dari Rabu sampai Jumat. Oh, aku baru Kemis masuk. Oh ya, oke. Iya. Oke bro. Jadi lumayan Emang, lumayan bisa sedikit bersantai hari ini. ya. Ya, Sorry ini udah lama agak ya kita terang ketemu. sekali, soalnya pakai uh, Apa? Ring light. ring apa? Sama.
Iya, betul. Ini aku sebelum pandemi ini nggak pernah pakai gigi gini. Bener-bener. Sama bro, aku juga segede gitu kok. Oke. Tapi Sip, man. kelemahan ring light adalah kita nggak bisa pakai kacamata. Oh iya. Iya, iya, iya. Iya kan? Iya, iya, betul. Akan mantul. Man. Apa kabar, Iya. bro? Gila, udah lama. Kapan kita terakhir Lama ngobrol? banget. Kita satu kelas tahun berapa ya? Iya, oh my gosh. Aduh, gak usah ingetin. Iya, Gak usah iya ingetin. luar biasa nih. Aku pikir, aku tadi shock juga nih. Tak pikir kamu udah lulus. Oh my gosh. Malu aku, bro. Belum, Ah, bro. lebih mending kamu lah daripada aku. Eh, tahun depan deh Udah aku kayaknya baru gaspol lagi buat entah mungkin bukan di apa di Zati. ambil sertifikasi dulu enggak. Aku ambil Oh, oke, iya, sertifikasi iya. dulu deh. Karena kan hari ini nggak ada MA ya, jadi MTH, jadi Aduh, agak bro. oh ya ada Kak Ferry Felani. Ini Halo, salah Kak satu Ferry. mentor saya. Aha. Shalom, Kak Ferry Felani. Ya, yang penggagas dari Speak Up Ngebum ini yang setiap Selasa adalah Kak Ferry Felani. Oh, gitu. Iya, dia yang nge-push, dia yang menentukan hari, menentukan jam, dan berlangsung selama setahun. Tapi keren banget ya, Mas Dimas sudah melakukan ngebum ya, 180. Keren-keren. Ya, Keren, bro. haleluya sih. Semua karena pandemi sih, bro. Memang memaksakan kita untuk apa ya, menyesuaikan pelayanan ya. Bukan Betul, hanya betul. satu macam saja, tapi harus beradaptasi. Waduh, Ya. parah. Tapi Tuhan Pulpit tetap baik. kita berpindah kan. Hmm. Betul. Mau nggak mau bergeser. Yes. Betul. Dan Wah, ya maka topik hari ini tentang kewarganegaraan surga itu sangat melekat buat aku karena sebagai apa ya, orang yang sempat tinggal di luar negeri karena ayah sudah pensiun sih sekarang, tapi dulu kan kerja di Kementerian Luar Negeri Kemlu. Jadi kita berenam dengan aku sulung dari 4 bersaudara. yes. Aku satu-satunya yang lahirnya di Indonesia. Jadi yang made in Indonesia tuh cuman aku. Sisanya Adik-adikmu di mana aja? impor. Nomor 2 David lahirnya di Swiss. Oh, Yes. Terus nomor 3 Bunga, nomor 4 Pinkan lahirnya di Amerika semua, di Chicago. wow. Jadi kalau kita bicara citizenship ya, keluarga negaraan itu apa ya, tema sepanjang hidup sih. Jadi orang Indonesia tinggal di luar, orang Indonesia suka nasi, suka sambal. Aku ingat dulu Oma almarhum ya, pernah ikut sama kita bertahun-tahun di Amerika, and selalu masakin masakan Manado. Ya. Suka Mas masakan Manado? Dabu-dabu. Lumayan. Suka pedas? Suka banget. Aku lebih suka masakan masakan Batak sih, tapi sama aja kan. Kan Yes. Pedas, bro. beda-beda tipis. Dan emang di luar negeri kita tetap punya satu kaki di Indonesia tapi satu kakinya di luar negeri. Jadi orang tua aku emang dibilang internasional juga nggak banget kan, karena emang besarnya di Indonesia lalu harus tugas di luar negeri. Tapi kita yang bersaudara itu berempat, kita lebih fasih bahasa Inggris, bro, kalau kita ngobrol. Bukannya sombong ya, tapi karena emang besar di luar negeri dan kita dapat memahami, ya kan kita punya pandangan third culture ya, budaya ketiga, di mana dibilang Indonesia juga enggak, tapi dibilang luar negeri pasti enggak. Jadi kita tergolong antara. Jadi ketika aku mempelajari tentang konsep pembuangan yang ada di Alkitab, wah, aku langsung
buat aku tuh sangat apa ya, kayak menceritakan kisah Alkitab dari perjanjian lama perjanjian baru. Ternyata yang menjadi orang asing di dunia ini bukan hanya kami berempat, ya kan, dalam arti like us four yang besarnya nggak Indonesia, tapi bukan orang Amerika, bukan orang Swiss, bukan adik-adikku malah lebih parah lagi, mereka sempat tinggal di Kairo, Mesir. Ya, aku nggak ikut karena udah kuliah di Jakarta waktu itu, dan aku lulusan Berlin, Jerman, SMA-nya. So like ya, kalau aku ceritain ini kesannya kayak sombong, tapi ini emang karena anugerah Tuhan kita bisa travel ya dari kecil. Wah, ini ada Bapak dosen kita. Aduh, bahaya ini. Bahaya nih. Ini langsung. Wah, ini langsung kita langsung Shifu. Kayaknya kamu suka. Wah, lama banget ini. Udah Guru Ibrani yang luar biasa. I always tell people, gila, the Shifu Ibrani of Sati itu tidak ada yang lain. Tiada dua nih. Ya, jadi emang topik ini emang sangat melekat nih, Mas Dimas. Karena tentang orang asing, ternyata bukan hanya orang asing yang paspor asing, dan kebetulan lagi istri saya orang asing juga. Jadi, wah, topik ini emang sangat luar biasa. Apalagi tahun ini aku hanya baca 1 Petrus dan 2 Petrus. Anyway, sorry bro. Sebelum kita lanjut, kita doa dulu ya. Kita berdoa nih. Saya akan berdoa. Jam syukur tanggal luar biasa baik, anugerah melimpah. Terima kasih buat keberkahan-Mu, buat anugerah-Mu. Terima kasih kami boleh ngobrol bersama Bro Ardul Tuhan. Biarlah setiap apa yang kami bicarakan Tuhan biar menjadi berkat buat semua yang menonton juga nanti melalui YouTube Tuhan. Buat generasi muda. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Namanya ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Thank you bro. Selalu kembali kepada Tuhan. Tadi ada yang gabung itu saudaramu gabung. Kok ada Karyo Dimejonya? Oh no. Frederick Karyo Dimejo. Iya itu dia tuh. Mas Fred. Ini siapa nih? Mas Frederick. Karena sepupu. Oh sepupu. Iya. Halo Mas Fred. Aduh. Thank you bro ya. Itu sangat khas banget ya. Masa ya? Nggak pernah ketemu Karyo Dimejo di tempat lain? Iya benar. Hanya teman. Iya, sangat khas. Dan udah lama sih sebenarnya aku dari tahun lalu pengen undang tapi pikir momennya belum pas ya, dan puji Tuhan. Oh ya hari ini kita bisa ketemu. Puji Tuhan. Keren. Ya, man. Gimana benar? Lanjut. Ya, aduh. Kita bicara kewarganegaraan ya, citizenship ya, itu kita harus kembali kepada tema perjanjian lama. Ini bahaya nih, ada apa-apa. Tema pembuangan kan, bahasa Inggrisnya exile. Jadi emang dimulai dengan kejadian pembuangan kan, karena kerajaan Babilonia, dan orang Yahudi kan dibuang dari kampungnya. Aku udah berapa kali tuh membagikan firman baik itu di Zoom atau di persekutuan ya tentang tema ini, dan emang sebenarnya kita zaman sekarang yang pasca pandemi ini bisa sangat ya kurang lebih mengalami semacam pembuangan juga kan dari kehidupan normal kita kan. Jadi mereka orang bangsa Israel kan harus terpaksa untuk hidup di tempat asing, di negara asing, ya kan. Saya ingat waktu itu ikut kelasnya Pak Pos, dan beliau memainkan lagu ini, By the Rivers of Babylon. Tahu lagu itu dulu? Lagu Boney M. By the Rivers of Babylon, where we sat down. Oke. I'm so old. Dan lagu itu emang kan menggambarkan ketika bangsa Israel sedang di pembuangan kan, di bawah kerajaan Babilonia, dan mereka harus berkabung, ya kan,
mengenangi masa lalunya atau their old normal kan di Yerusalem, dan tema exile atau pembuangan itu dari situ. Maka ketika kita baca 1 Petrus dan 2 Petrus, ternyata tema itu dibawa lagi oleh Petrus. Waduh, luar biasa loh. Ada podcast mungkin para ngebum 180 bisa lebih studi lagi ya tentang Petrus sebagai teolog terhilang. Peter the Lost Theologian. Nanti mungkin aku kasih detailnya dia kalau nggak bisa ketemu nih. Tapi podcast itu membahas tentang betapa Petrus sebagai teolog itu tidak lagi dianggap oleh para teolog masa kini. Jadi Petrus hanya diingat sebagai murid Kristus yang berjalan di atas air atau menyangkal Yesus 3 kali, ya kan, menjadi bapak gereja di Yerusalem, ya kan, di Kisah Para Rasul. Tapi nggak pernah menganggap Petrus sebagai teolog. Jadi ketika kita mempelajari 1 dan 2 Petrus, jarang kan khotbah dari 1-2 Petrus. Jadi kebetulan tahun ini, tahun 2021, tema saya pribadi adalah untuk mempelajari 1-2 Petrus ini. Jadi berapa kali aku diminta renungan atau apa, kok nyasarnya ke Petrus terus. Selalu situ ya. Karena dibaca terus, aku renungkan terus, dan aku juga pakai Spotify pun punya playlist hanya audio Bible 1-2 Petrus. Diulang terus sampai bosan tuh. Jadi tema tentang pembuangan di dalam Petrus itu luar biasa. Kita kalau baca ya, ini kita mulai buka kitab lah supaya kesannya rohani. Di 1 Petrus 5. 1 Petrus 5 ayat 13 kan. Kenapa kita mulai dari akhir? Karena ini membuktikan tema dari 1 Petrus. Salam kepadamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babylon, dan juga dari Markus anakku. Jadi perhatikan, Petrus menulis 1 Petrus ini kepada gereja-gereja, tapi tidak menyebut kota aslinya yang dia menulis itu adalah Yerusalem, tapi menyebutnya dengan Babylon. Ini menarik. Kenapa? Lalu kita lompat ke 1 Petrus 1 ayat 1. Ini 111. Dari Petrus Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Jadi dari awal sampai akhir, Petrus punya tema pembuangan kepada gereja-gereja. Bahwa kita sebagai orang Kristen, kita yang percaya, kita yang Nasrani, kewarganegaraan kita, our citizenship itu bukan dunia ini. Dan lucunya lagi kalau kau kembali ke 1 Petrus 1 ayat 1, gereja di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, ini anakku nih. Mereka disebut orang-orang pendatang. Itu juga aneh. Jadi udah 2 hal yang aneh di sini, Petrus. Tulisnya di Yerusalem, tapi menyebut kotanya adalah Babylon. Aneh satu. Aneh kedua, dia tulis kepada orang asli Pontus, orang asli Galatia, orang asli Kapadokia, tapi dibilang orang asing atau pendatang di situ. Jadi itu sama aja kayak Pastor Dr. Anes M. Sudi Dharma menulis email atau WhatsApp ke Diaspora Sejahtera dan bilang, wahai jemaatku yang orang-orang pendatang atau orang asing di Malang. Tapi semua orang yang di gereja diaspora tuh orang Arema semua. Tapi kok disebut pendatang, disebut orang asing. Aneh. Kenapa? Karena tema kewarganegaraan itu. Petrus menganggap bahwa orang percaya itu bukan warga negara dunia ini. Dia melihat bahwa kita tuh sementara. Sama seperti di dalam pembuangan, kamu sementara tinggal di Babylon. Seketika kamu akan pulang ke Yerusalem,
dan kamu akan menemukan sesuatu yang baru. Tapi lucunya, kita tahu sejarahnya adalah Yerusalem kembali ke orang Israel kembali ke Yerusalem. Tapi ya kan kitab Ezra, kitab Yeremia, ya kan antara lain mencatat bahwa apakah kehidupan new normal kembali ke Yerusalem, apakah semuanya kembali dengan semula? Ternyata tidak. Ternyata, loh, aku udah pulang kampung, kok nggak sama ya? Ini rumahku, ini kampungku, ini lapanganku, ini sekolahku, ini tempat kerjaanku. Masker udah lepas, semua udah vaksin. Kok masih asing ya duniaku? Ya, jadi ini kebetulan gereja kami ICA itu mau buka in person lagi, tatap muka, offline. Tanggal 30 bro. Di ICA West PTC dan nanti tanggal Juni di ICA East di GM Galaxy Mall. Jadi kebetulan pagi ini bro pas ada renungan buat staff ya gereja. Aku kebetulan pimpin renungan itu dan aku kembali kepada tema pembuangan juga. Ini memang kutukan mempelajari Petrus. Ini aku nggak bisa memandang perjanjian lama dan perjanjian baru yang sama lagi karena kita bukan milik dunia sini bro, kita bukan, makanya aneh sekali aku melihat orang Kristen yang berdoa supaya kita kembali ke normal, itu aneh buat saya. Bener banget. Dan ini bukan aku melecehkan, anggap remeh, rendah. Oh, cuma aku pikir kok kan, apalagi sekarang di ICA juga kita lagi masuk dalam seri khotbah jauh lebih banyak. Bahasa Inggrisnya infinitely more, kita ambil dari Efesus kan, yang mengatakan dan Roh Kudus akan memberikan jauh lebih banyak daripada kita minta dan kita pikirkan kan dari Tuhan. Dan tema itu kembali terus bahwa kenapa kita harus berdoa, Tuhan, let's go back to normal. Mari kita kembali sebelum pandemi. Mari kita, ya kan? Tapi sikap seperti itu tidak Kristiani menurut saya. Sikap kita harusnya, Tuhan, jauh lebih banyak lagi yang Kau miliki bagi kita. Jadi, kalau kita kembali ke normal atau new normal, itu nggak ngaruh. Kita terus maju dalam Tuhan, kita terus menjadi berkat dan semua yang begitu. So bro, sorry. Ini kayaknya mau tanya atau mau apa nih? Oh enggak. Ya, setuju banget sih. It's okay. Enggak, setuju banget karena Pak Sudi juga kemarin Minggu juga ngobrol bahwa gitu. Kita nggak bisa go back sih. Kalau ada yang tanya sampai kapan pandemi ini, jangan berharap. Jangan pandemi ini berakhir gitu. Karena banyak hal yang sudah kita jalani dengan new normal, dan kalau temanku ngomong sih namanya next normal. New normal ini transisi aja, karena kedepannya ada namanya next normal di mana ya kehidupan masker ini akan terus kita lakukan sampai entah sampai kapan gitu. Nggak tahu ya. Bermasker jadi hal yang akhirnya jadi next normal, bukan normal seperti dulu, enggak gitu kan. Jadi emang kembali ke kalau kiranya kalau kita orang percaya bisa lebih memeluk konsep ini. Jadi dunia ini emang sangat-sangat sementara. Jadi Petrus kembali kepada itu ketika dia bicara di 1 Petrus 1 ayat 17 misalnya. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Nah, jadi kita ada tema lagi kan, tema warga negara. Kita sementara, kita hanya temporary, kita hanya tidak selamanya di dunia ini, karena kita adalah warga negara surga. Jadi tema
tema ini disebut lagi, dan kata menumpang itu diterjemahkan dari kata paroikia. Ini bro, ini aku nggak boleh so tau nih. Ini aku ambil dari sabda.org dan lihat katanya. Aku nggak sempat belajar Yunani sih waktu di Sati, jadi saya harus minta maaf dan bertobat di hadapan Pak Pos dan semua Sati. Tapi kata parokia ini juga berarti tempat tinggal sementara atau mungkin tidak permanen ya. Dwelling, sojourning. Sojourning tuh kayak nomadia. Jadi ada kata ini bernuansa nomadia. Jadi orang yang bernomadia kan tidak tinggal di satu tempat saja. Pasti besok pindah lagi. Minggu depan pindah lagi. Jadi menganggap kehidupan dunia ini adalah perjalanan. It's a journey mengarah kemana. Itu dia. Mengarah kemana Tuhan panggilkan kita. Jadi dalam konteks ayat 17 ini, seakan-akan Petrus mengajak kita untuk jangan kita menganggap sembarangan, hidup kita ini hidup sembarangan, ya kan? Semena-mena, ya kan? Seenak kita, dan merasa kita di luar penghakiman Allah. Jangan merasa kamu tuh tidak akan dalam masuk penghakiman Allah. Nah ini kan kita bisa baca bisa bahas tentang takhta pengadilan Kristus atau takhta putih yang besar ya kan di Wahyu 20, di 2 Korintus 5. Aku nggak mau bahas itu Papo saja atau Pak Gani aja lah nanti diundang. Tapi yang pasti aku percaya bahwa setiap kehidupan kita baik itu Kristen atau tidak akan diukur, akan diuji. Kita harus bertanggung jawabkan. There is accountability bahasa Inggris. Ada accountability dalam kehidupan kita. Dan mungkin kita akan masuk surga karena kita percaya dan berserah kepada darah Kristus dan semua hal yang indah tentang Injil. Tapi seakan-akan Petrus bicarakan kepada gereja di Pontus, Galatia, janganlah hidup sembarangan. Karena kita selama menumpang di dunia ini, Tuhan tuh tidak memandang tidak memiliki favoritism, tidak memiliki apa sih katanya itu, tidak punya favorit. Dia tidak hanya mementingkan satu kelompok saja. Of course yang percaya akan diselamatkan, yes. Tapi kiranya kita orang Kristen yang menumpang di dunia ini tidak hidup sembarangan. Kita harus takut akan Tuhan, hidup dalam kekudusan. Wah, udah deh. Ini udah mulai khotbah Pastor Erlangga, Pastor. Jadi, aku nggak usah ditambahin lagi. So, tema ini juga berlanjut, bro, di pasal 2. Ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, tuh kan kembali lagi. Pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Wah, sudah kita bukan dalam dunia ini, kita warga negara surga, kita milik Tuhan, kita tidak berpikir seperti dunia ini, akal budi kita sudah diperbaharui oleh Kristus, oleh kuasa Roh Kudus, maka kita menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging. Kenapa? Karena kita pendatang, kita perantau, kita nomadia. KTP-mu Indonesia, paspormu luar negeri. Nggak ngaruh. Yesus Kristus adalah identitas kita. Dan maka konotasi orang asing di sini ya, atau perantau berarti sedang dalam perjalanan. So, kata aslinya juga mengatakan itu. Dan maka konteksnya adalah keinginan-keinginan yang melawan jiwa kita. Nah, ada keinginan-keinginan yang melawan jiwa kita sebagai orang Kristen, pasti. Jadi nggak mungkin keinginan-keinginan itu tidak bisa diuji oleh apakah ini menyenangkan hati Tuhan atau tidak. Pasti keinginan-keinginan kita akan melawan jiwa kita atau menumbuhkan jiwa kita. Kita tinggal tanya aja. Apakah keinginan ini akan melawan jiwa saya sebagai orang percaya atau akan menumbuhkan jiwa saya sebagai orang percaya?
ya kita sebagai bagi warga surga, keinginan-keinginan daging selalu akan mencobai kita. Selalu. Dan betul kan? Hari ini saya juga kan dalam renungan ya ke staff ya. Saya bahas tentang kata tobat dalam bahasa aslinya di Ibrani. Ini Pak Pos nggak tahu mesti akan komentar ya ini. Aku takut nih Pak Pos kalau komentar. Tapi kan kata asli tobat itu shuv. Shuv. S-H-U-V. Shuv. Aku cerita tadi pagi ya. Kalau kita misalnya pergi ke Yerusalem, kita jalan-jalan ke Yerusalem. Amin. Ya, bro. Suatu hari kita akan jalan-jalan ke Yerusalem bersama, bro. Amin. 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 Dan kalau misalnya kita pesan Uber di Yerusalem dan kita mau muter balik, kita akan bilang ke supir Uber, Pak, di depan silakan tobat di depan. Kenapa? Karena kata shuv adalah putar balik. Bahasa Ibrani. Jadi menarik sekali, bahasa Ibraninya tobat itu bukan kata khusus Kristiani kan, tobat, repent, you know, kan itu kan kata yang khusus sekali kan. Jadi apa ya? Berhentilah, tobatlah, kerajaan Allah datang. Nah, itu emang, iya, kerajaan Allah sudah dekat dan itu tidak salah. Tapi ternyata dalam bahasa Ibrani, kalau kita jalan-jalan ke Yerusalem, kamu dengar terus, kalau pesan Gojek atau Uber, suruh putar balik, itu kata tobat. Berarti pertobatan itu sederhana. Pengertian orang Ibrani, orang Israel. Bertobat berarti putar balik. Dan mengarah ke tujuan tertentu. Makanya tidak heran dalam Ezra atau Yeremia, atau bahkan di Ulangan ketika Musa, ya kan, di pasal 30 mengatakan, ketika kamu bertobat kepada Tuhan, jangan kamu putar balik lagi. Jadi, ya, ke bahasa Ibrani ya, ketika kamu shuv, ya, putar balik ke Tuhan, jangan kamu shuv lagi. Shuvmu, ya kan, kesyufianmu. ini salah satu penyakitku nih, buat istilah baru yang kadang nggak masuk akal, tapi kadang masuk akal. Ya kan? Jadi aku mau cari kata bendanya shuv, soalnya itu kan kata kerja. Jadi kamu shuv ke Tuhan, jangan kamu shuv lagi. Balik lagi. Ya, karena apa? Pengertiannya kan putar balik. Dan menarik. Jadi nggak heran kalau tema Petrus ya tentang pembuangan, tentang tentang pertobatan, bukan masalah apa ya, menghentikan diri untuk tidak melakukan dosa. Tapi terlebih lagi adalah untuk mengarah kepada Tuhan, sebab banyak alasan, banyak keinginan-keinginan daging ya, seperti di 1 Petrus 2, yang akan menarik kamu, akan melawan jiwamu, akan menggodai kamu, akan mencobai kamu untuk nggak apa-apa porno, nggak apa-apa masturbasi, nggak apa-apa jahatin dia, nggak apa-apa balas bro, kan lu layak, kan nggak apa-apa, kan nanti pengakuan dosa sama Pastor Dimas, sama Pastor, ya kan, Pastor Langga, Pastor Dharma, kan tenang aja, nanti kamu tobat hari Minggu, it's okay, ya kan, itu kan suara-suara bukan dari Roh Kudus, itu suara-suara. Itu suara-suara dunia, suara-suara keinginan daging kita. Jadi karena Petrus memahami konsep pertobatan sebagai putar balik, dia mengingat kita di pasal 2. Banyak keinginan-keinginan daging di dunia ini akan melawan kamu, akan memaksakan kamu untuk bilang nggak apa-apa bro, it's okay kamu jahatin dia, it's okay kamu nggak setia,
it's okay kok, cuma 1 juta, 5 juta nggak ada yang tahu. Apa-apa korupsi semua orang juga iya kok, gitu kan. Jadi ya loh, ini kan kenyataan ya. Jadi kita tuh sebagai pendatang, perantau, nomadia, Ya. warga negara surga. Jangan heran kalau dunia ini akan menarik kamu kembali sama seperti kamu waktu KTP-mu masih dunia ini. Pasti. Itu luar biasa. Ya, ya. Itu luar biasa. Ya. Istilah di Ibrani orang asing ya, Bro. Iya. At least di Petrus ya. Karena dia tanda kutip curi konsep pembuangan ketika di Babilonia dan mau pulang, aduh pulang kampung, kita mau kembali, kita mau pada semula gitu. Akhirnya semula udah pulang, but it's not the same. Kok ada yang sama ya? Ada apa? Nah, ini mungkin untuk kita semua, semoga kita, apalagi Pastor Gembala Sidang ya sudah khotbah kan minggu lalu tentang guys nggak usah, right? Don't look back kan, nggak usah lihat kembali. Apa yang Tuhan lakukan sekarang kita lakukan. Tuhan Yesus tetap kembali, kita harus menyiapkan diri. So it's really cool. Tuhan kan berdaulat ya. Oh iya. Kadang kan Tuhan itu berdaulat di tengah pandemi pun dia tetap berdaulat. Dan gambarannya aku dapetnya gini bro, seperti seorang peselancar itu kan kalau ada ombak gede seneng ya. Right. Nah, pandemi ini kayak gini juga, bahwa Allah sebenarnya ada di dalam pandemi, hanya kita harus tahu nih. Amin. Sebagai umatnya apa yang harus kita responi. Ya kan, betul. Kan, kalau kita menunggu normal, ya tadi kayak kamu bilang kan, is impossible dan konyol banget sih. Bener nggak? Aku juga nggak mau anggap remeh bagi kita yang kayak, Iya. It was so good dulu, man. Like aku bisa ini, aku bisa itu. Tapi, aduh, lucunya tadi kita bahas tentang kedaulatan Allah juga sih. Tadi pas meeting, kita juga mikir ya, waduh, nanti kalau pendetanya positif, tetap yang khotbah siapa? Gitu kan. Masa tetap ibadah in person kan? Wah, kita sampai bahas. Aku cuma angkat tangan dan bilang, guys, kalau kita punya ada backup plan 2 pengkhotbah, yang pertama positif, yang kedua juga positif, aku bilang, guys, itu berarti Tuhan berdaulat, karena tidak mungkin itu kebetulan. Kalau yang kita sudah yang utama dan yang backupnya juga ikut positif, berarti Tuhan sedang melakukan sesuatu yang kita tidak harapkan. Ada ombak baru yang kita bisa sebenarnya atasi bersama Tuhan. So, daulatan Allah itu. Bener sih, dan puji Tuhannya sih, ngebub ini kan, aku udah kasih tahu ya, artinya. U-turn. Yes. Ya, jadi metanoia sebenarnya ide ini 2018 sih bro, idenya udah keluar. Tapi karena kesibukan anak-anak dan aku cukup idealis ya waktu itu. Aku bilang kalau nggak ada 100 video jangan launching deh, gitu kan. Terus karena anak-anak sibuk, terus konsepnya siapa yang bikin konsep dan segala macam, akhirnya terbengkalai sampai 2020 pandemi kan. Itu Bapak Gembalaku ngomong gini, Gembala senior ngomong gini, buat pendeta-pendeta tolong jangan nganggur. Saya bilang, loh, kalau renungan tiap pagi aku udah renungan Tuhan. Aku udah posting setiap saat teduhku di IG kan. Terus ngapain lagi gitu kan? Aku bingung kan. Doa lagi sama Tuhan nggak boleh nganggur nih. Ngapain lagi Tuhan gitu. Terus kayak ada dorongan kuat, Roh Kudus kayak ngomong gitu. Kamu masuk pelayanan video. Gitu. Sampai akhirnya hari ini gitu, udah setahun, udah setahun gitu. Video khotbah singkatku itu pokoknya sekarang targetku setiap bulan ada 10 video.
dan Banyak Maret tuh. kemarin, Maret kemarin udah 100 video. Nggak kerasa bro. Jadi Januari dulu kan aku terus yang khotbah, pokoknya setiap bulan 10 itu aku terus yang khotbah. Sekarang ada 2 anak dari Gembala Komsel, Gembala Unity, sudah aku ajarin, aku kasih videonya bagaimana cara berkhotbah yang benar, ya kan. Terus kamu pelajarin dulu, aku kasih materinya, coba dong sekali aku lihat bantik, keren ya, udah nggak apa-apa, lanjutkan. Ini udah jalan Januari bro. Jadi kelasnya kayak kelas mentoring tapi learning by langsung terjun. Gitu bro. Jadi babat alas ya. Ya, jadi puji Tuhan sih. Jadi bayangin tiap bulan aku nyiapin 10 PPT. Dan anak-anak yang aku monggo pilih yang mana yang kalian suka dan kalian bisa rubah. Karena kalau aku kasih ayat, anak-anak suruh ngerubah, nggak bisa. Oke. Jadi benar-benar emang sih bahwa di tengah pandemi ini kalau bilang kalau ada yang kan banyak yang ngeluh ya, hamba Tuhan kita mau ngapain, kita gimana? Kalau kita ngeflow with God, enak banget sebenarnya kan. Nggak ada kata nganggur sih dalam Tuhan gitu ya. Karena ya itu seperti peselancar ya, saya bilang, aku selalu ngajarin di tengah masalah pun kita bisa gunakan masalah itu untuk membuat kita bahkan berselancar di tengah masalah itu gitu. Jadi itu yang ketika kita harus punya mental itu ya bahwa what next gitu kan, what next, apa yang Tuhan mau kerjain nih tengah pandemi. Ya awalnya aku nggak pede depan kamera bro. Masa sih? Iya bener, serius bro, dari dulu aku selalu anggap kamu tuh keren kok. Like I remember waktu seriously, like I'm not like nge-fanboy kamu gimana, but I've always thought like, wah, Mas Dimas karena, you know, like aku selalu anggap Mas Dimas tuh karena santai dan semangat, antusias gitu loh. Jadi seru dan aku curiga, wah, aku yakin kayak pelayanan youth-nya, studiannya tuh, ya pasti nggak parah lah, nggak jelek lah, sejelek-jeleknya apa sih gitu. Iya, dan itu yang akhirnya itu ya nggak pernah aku ajarin tapi kayak tertular sih. Dan wah kalau kamu lihat anak-anakku hari ini, aku bilang amazing sih. Bener-bener apa ya, nggak bisa mikir, maksudnya aku nggak ekspektasi sejauh itu tapi mereka bisa ekspektasi luar biasa gitu. Kemarin juga ada flash mob bro. Oh iya? Aku keren. Oh my god. Aku bilang angkat tangan ya. Aku udah nggak bisa ngedance. Bro. Jadi tugas kita itu bukan untuk menyaingi atau tapi untuk mendorong dan benar. Apa ya? Bukan hanya mendorong aja, tapi momentumnya dilipat gandakan untuk generasi berikut. Aku jadi ingat, lupa nih penulisnya, tapi ada satu penulis yang mengatakan dalam kita bicara generasi berikut ya. Aku lupa nih apakah nih buku Next Generation atau pelajaran pelayanan youth ya. Tapi prinsipnya adalah seperti angin yang kita hembuskan gitu loh, supaya mereka bisa lebih tinggi lagi dari kita. Justru sukacita kita
adalah melihat generasi berikut untuk lebih berkembang dari kita. Betul banget. Sukacita kita di situ, bukan untuk kita harus menempatkan diri sebagai yang melakukannya atau dapat kredit, dapat apa. Aku nggak pernah dengar pelayanan youth yang sehat, yang mengasihi Tuhan, yang mengasihi sesama, yang tidak pernah melupakan mentor mereka. Nggak pernah. Aku nggak pernah lihat pelayanan yang sukses, pelayanan kaum muda yang sukses, yang tidak pernah melihat ke belakang dan menyadari bahwa ini adalah kakak-kakakku yang membawa aku ke sini. Jadi aku percaya buat apa kita harus seperti apa ya, naruh apa nama kita atau like no man, like mungkin bagus aku nggak ikutan flash mob itu, kok nggak nanti aku bisa ikut-ikutan joget. Masalahnya aku download TikTok ini juga supaya tahu ada tren apa yang baru sih, sekalian juga follow apa content creators yang lucu-lucu sih. Iya, ada creator yang bagus banget itu bro, Marsha Manopo itu keren. Oh iya, aku nggak tahu tuh, coba dibagikan dong, dikasih. Ada nanti ya. Oke. Pernah ajak ngobrol juga. Dia kapan? kerja sendiri. Pernah aja gila. Nanti Juni juga tak ajak lagi. Oh nice. Wah itu keren juga sih. Masih gini, kadang sumber inspirasi kita, sumber ide kita ini kan Tuhan kita yang nggak terbatas kan. Amin. Tugas kita sebenarnya hanya tinggal nampung. Oh my God. Wah, itu lebih gila dari aku bro. Wah, aku sampai kamu ide sendiri, bayangin dia ide sendiri, kerjaan sendiri. Dan keren gitu maksudnya, dan itu bagus. Marsha Manopo itu bagus, salah satu yang TikTok 1 menit, maksudnya gini, dia bisa menyampaikan nilai kekristenan dalam waktu 1 menit, tapi namparnya itu halus gitu. Wah, itu 1 menit bro. Mungkin aku ke apa terlalu cepet swipe kali ya, mungkin aku seharusnya udah lihat kali ya. Bagus banget, jadi okay. Keren banget sih dia. Jadi dalam waktu 1 menit loh, 1 menit itu susah banget loh. Aku khotbahnya pinginnya 5 menit, kadang 8 menit. Bro, itu kenapa like zaman Twitter masih hot ya. Sekarang aku jarang Twitter sih. Tapi aku dulu suka nge-tweet ya, karena itu mengajar aku untuk menyederhanakan pikiranku. Betul. Karena zaman dulu kan Twitter kan cuma 160 atau 140 karakter kan. Aku tuh paling suka untuk menyederhanakan paparan ya atau gagasan kita dengan singkat, karena kalau semakin singkat semakin jitu menurut aku. Yes. Dan itu aduh, ada seninya kan untuk berkomunikasi ya kan, dalam 1 menit man, gila. Itu keren sih. Kesenian sendiri. Aku nggak bisa, makanya aku bilang keren. Bro, keren. Dan itu sebenarnya bener sih. Waktu balik ke laptop ya. Ya. Kewarganegaraan itu bener sih. Kalau kita nganggap bahwa aku tadi waktu kamu bahas itu ingat Abraham ya. Abraham itu menganggap dirinya orang asing dan dia tetap mengejar seakan-akan, ya kan? Seakan-akan dia belum menerimanya, bayangin kan? Oh itu berarti kan dia menambahkan zona nyaman, menambahkan segala. Bayangin kamu di rumah tapi seakan-akan kamu di kantor. Kan berarti kan kamu lakukan segala sesuatunya tidak ada pemimpin dan segala macamnya. Itu dengan luar biasa karena kamu tahu bahwa kita tuh di sini, kalau orang Jawa bilangnya mampir ya. Ya kan, kita tuh hanya sementara di dunia ini gitu. Ya kan? Jadi itu yang buat
seharusnya sadar bahwa kita harus kalau Sama. sukanya ini kamu suka Petrus, aku suka Paulus ya. Kalau Paulus kan bilang aku Ya. bekerja lebih keras. Nah, kadang Hmm. kalau aku ngerasa, oh aku udah lakukan tuh. Baca itu lagi kayak, oh aku belum terombang-ambing kayak Paulus kok. Aku belum dipukulin seperti Paulus. Aku Right. belum di penjara. Aku belum. Oh my God, ini masih sebagian kecil gitu kan. Mungkin sibuk sebenarnya kan kita harus punya apa ya mental Wawasan ya, pandangan, iya dan pandangan bahwa persepsi kita ya. ini belum kerja keras kok gitu. Bro, aku Iya nggak bro? sempat, ya aku sempat kayak kapan ya, mungkin beberapa tahun yang lalu, aku sempat merasa apakah aku sungguh-sungguh orang percaya kalau tidak dianiaya. Hmm. Itu pikiran serem sih, maksudnya karena ya kalau kita mau bicara apa ya, real talk ya, bahwa penganiayaan tuh sangat nyata kan di Indonesia pun, apalagi teman-teman kita di Sulawesi. Tuhan tolonglah mereka ya, gereja-gereja dan juga gereja Katolik ya, masalah di Sulawesi. Kita belum bicara di Timur Tengah, belum bicara mainland China kan. Kalau mereka baca surat Paulus ya kan, itu bukan manuskrip dari ribuan tahun yang lalu, tapi itu adalah berita minggu lalu gitu buat mereka baca Efesus misalnya. Ya kan, kalau tetangga mereka baru ditangkap polisi, ya kan, apakah saya akan terus percaya? Jadi, tapi sekarang bertahun-tahun kemudian, bukannya saya minta dianiaya ya agak aneh sih. Tapi sikap ya kan, attitude kita kan, atau ya kan, sebagai orang percaya itu tidak bisa apa ya, hanya untuk hidup ini ya, kita dengarlah khotbah pastor-pastor kita kan, sering kok. Tapi dalam hal apa ya, real dan nyata dalam kehidupan kita sehari-hari, jangan sampai kita kelupaan lah, ya kan, kehilangan tema kita. Dan ini kalau Bible Project, aduh bro, itu memang pelayanan luar biasa. Aku udah berapa kali donasi ke mereka online, karena mereka sangat bantu. Aku juga punya teman pendeta juga di Afrika Selatan. Dia bilang, iya bro, gue sekarang nggak belajar Alkitab tanpa nonton episode Bible Project dulu. Jadi dia mau belajar 2 Timotius, nonton dulu Bible Project baru ya. Anyways, dan Bible Project punya seri podcast tentang pembuangan ini. Wah, dibahas sampai konsep pembuangan ini sebenarnya itu udah ada sejak kejadian, bro. Dari awal. Kapan? Ketika kita dibuang keluar dari taman tidak. Jadi dari awal kita tuh emang sudah dibuang, tanda kutip. Sudah tidak lagi di tempat asal kita. Kita berusaha untuk masuk kembali, ya kan? Apalagi konsep ya kan, pembuangan dari Babilonia kembali ke Yerusalem, itu juga pembuangan. Dan kita sebagai orang Kristen menantikan rumah kita yang Yesus sedang siapkan. Tuhan kita sedang siapkan tempat buat kita semua kan. Dalam rumahnya banyak ruangan. Dan kita menanti-nantikan kan untuk pulang. Nah, disinilah mungkin ada apa ya, perdebatan lah atau argumentasi tentang ketika Musa mengatakan di ulangan 30 mengenai bahwa Allah akan mengubah hatimu. Aku lupa di apakah terjemahan baru mengubah ya. Tapi yang pasti dalam terjemahan ESV, aku nggak tahu tuh katanya apa tuh, ESV atau King James, ya kan? Bahasa Inggris ya, itu bukan mengubah atau to change your heart, tapi adalah circumcise your heart. Menyunatkan hati. Aku ketawa karena anakku baru disunat mungkin 2 bulan yang lalu.
Dan aku jadi ingat waktu masih kecil juga. Jadi aku ketawa waktu renungan tadi pagi kan, soalnya ada staff yang wanita kan. Aku ketawa karena aku bilang apa? You guys think itu hanya cowok ya yang disunat? Ternyata enggak, cewek juga harus disunat. Hati kita ternyata ada penyunatan. And I know itu agak grafis ya, agak tapi ini bahasa Alkitab kan, ini bahasa firman Tuhan. Sangat ya tanda kutip vulgar karena ada unsur perjanjian kan dari tindakan tersebut, ada unsur kepemilikan, ada unsur apa ya pemilahan atau terpisah kan kekudusan kan adalah memisahkan dari yang lain kan. Ketika kamu dikuduskan, kamu dipisahkan, you are separated, kamu bukan kaum biasa, kamu kaum khusus, kamu dikuduskan, ya kan? Jadi ketika perdebatannya mungkin apakah penyunatan hati kita itu ketika kita dipenuhi Roh Kudus dalam hidup kekudusan sekarang ya, 18 Mei, ketika kita rekaman ini di IGTV dan di YouTube, sekarang ini juga, atau apakah ketika Tuhan Yesus kembali? Ini perdebatan yang aku nggak mau. Aku mau biarkan para profesor, dosen, dan dokter-dokter yang berdebatkan lah. Tapi aku sih, kalau mau tanya aku memeluk kepercayaan bahwa karena Roh Kudus adalah jaminan kan, bahasa Inggrisnya tuh guarantee, ya kan? Jaminan adalah down payment. Lucu ya, ternyata sebelum Tokopedia dan Shopee udah ada cicilan di Alkitab. Bahwa Roh Kudus itu adalah cicilan down payment luar biasa. Bahwa kita adalah milik Dia. Jadi sesering kamu shove lagi dari shove kamu ke Tuhan, jangan lupa wahai orang percaya, kamu mungkin sering murtad. Nah ini menarik ya, ini waduh bro, tema ini bro. Bahasa murtad ya, bahasa Inggrisnya apostasy ya, murtad bahasa Indonesia. Ibraninya adalah meshuva. Ada kata shuv, ya kan? Meshuva. Oh Israel, kenapa kamu bermeshuva dari Tuhan? Kenapa kamu, ya kan, putar balik dari Tuhan? Bukan putar balik ke Tuhan, tapi kamu putar balik dari Tuhan. Berarti tindakan putar balik atau ya kan berpaling itu bisa sering. Jadi di dalam perjanjian lama konsep ini apa ya sangat lazim, normal untuk sedekat kamu apa Tuhan, ya kan? Makanya ini dapat menjelaskan kenapa kok KKR tahun lalu itu luar biasa, lawatan luar biasa, bro. Kamu bahasa roh, kamu bernubuat, men. Gila. Dan itu nyata, bro. Aku nggak bilang jangan cari itu. Aku bilang carilah itu. Carilah lawatan Tuhan. Carilah urapan baru dari Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Tetapi jangan menganggap karena satu KKR itu kamu udah santai. Disitulah, ya kan? KKR itu emang nyata. Roh Kudus emang turun. Roh Kudus berjanji. Roh Kudus sudah bernubuat melalui kamu. Pembicara sudah bernubuat atas kamu. Kamu pegang itu sebagai janji dari Tuhan. Tapi jangan lupa, menurut perjanjian lama, kamu bisa meshubah. Kamu bisa putar balik lagi. Jadi, kalau aku boleh membagikan teologiku sedikit, aku bukan pemeluk kepercayaan bahwa sekali selamat pasti selalu selamat. Aku semoga akan diundang kembali ke Ngebum. Semoga aku diampuni, tidak disalibkan, dan aku tidak dibuang ya, aku tidak kehilangan kartu kependetaan saya. Tapi saya lebih memeluk bahwa kehidupan sehari-hari itu ada di tangan Tuhan.
Kalau aku boleh share ayat kehidupanku ya, my life verse, bro. Itu di Lukas 9 ayat 23. Ketika Yesus mengatakan, jika kamu ingin mengikuti aku, pick up your cross, ambillah salibmu, ya kan? Dan ikutilah aku setiap hari. Bahasa Inggrisnya ada aku lupa terjemahannya mana, mengatakan follow me daily. Ikutilah aku setiap hari. Ini aku sangat dipengaruhi oleh salah satu pengkhotbah favoritku. Lucunya aku nggak pernah ketemunya online. Fun fact, panggilanku untuk menjadi hamba Tuhan itu karena beliau, dan beliau tidak tahu, mungkin aku suatu hari harus email ke dia ya. Karena khotbahnya tentang Abraham, panggilan Abraham. Tapi beliau pernah khotbah bahwa kenapa ayat ini sangat signifikan, karena itu menunjukkan bahwa kepercayaanmu dalam Tuhan itu berlaku hanya 24 jam. Besok pagi kamu harus mengabdikan dirimu lagi kepada Yesus Kristus. Kalau tidak, kamu akan mesyuva lagi, kamu akan murtad lagi, kamu akan hidup bagi egomu, ketakutanmu, mamon, masa lalu. Sebutlah semua khotbahnya gembala dari tahun lalu. Itu udah disebut semua, nggak ada yang baru, bro. Jadi kita harus hidup Tuhan hari ini. Jadi doaku kalau singkat ya, karena sibuk di pagi hari, aku cuma bilang, Tuhan hari ini aku mau hidup bagimu. That's it. Today, Lord, I live for you. Yeah. Because if not, I can live for someone else. Aku bisa hidup buat orang lain, buat diriku, buat agendaku, buat egoku. Aku harus bilang, enggak Tuhan, hari ini, today, I will serve you. Besok pagi, I will do it again. Ya. Anyways, ya. Betul. Ya, bahwa kita harus terus hidup baru ya. Yes, betul. Nah, kemarin aku juga baru belajar tentang KBI nih, bro. Khotbah pusatkan Injil. Kadang kita tuh harus khotbahin Injil tuh everyday juga. Supaya kita nggak lupa bahwa hidup kita ini bergantung sama Injil. Oh my God. Ya kan? Jadi kadang kalau kita nggak khotbahin diri kita sendiri tentang Injil, pentingnya Injil, siapa kita di luar Injil, siapa kita di luar Kristus, itu kadang kita lupa. Nanti egonya akan naik. Ya kan? Ya, jadi aku lagi belajar sih itu pokok bahasan lain sih, tapi Right. benar-benar membuat kita ketika kita ngorbanin sesuatu, kita baru sadar bahwa tanpa Yesus kita nggak bisa lakukan itu. Maksudnya Yesus menyempurnakan semuanya, makanya kita harus hidup di dalam Dia supaya kita bisa melakukan apa yang diperintahkannya. Itu sih sebenarnya intinya. Tapi benar lagi, mengorbankan diri kita sendiri itu penting banget. Keren. Dan saat yang sama, aku suka versi The Message-nya. Ada, aku lupa pengkhotbah lain itu ngomong, dan aku bilang, wah ini penggambaran tentang menyangkal diri dan plus salibnya itu, versi The Message-nya itu sangat sangat mudah dimengerti bahwa ini aku baca ya, anyone who intends to come with me has to let me lead. You're not in the driver's seat. I am. Tuhan ngomong gitu doang. Keren. Keren, jadi bro. Kamu bukan duduk di driver's seat. Di driver's. Tuhan yang nyupir bukan kamu. Iya, itu versi The Message-nya itu simple. Keren. Tapi dapat banget itu. Nyangkal diri dan pikul salib itu apa sih? Ya itu gitu. Maksudnya keren. Yang kamu lakukan hari ini bukanlah tentang dirimu, tentang apa yang kamu lakukan dan segala macam. Oh my gosh. Ya, dan jujur ya, ngebom itu November kemarin, aku ditinggal dua pengedit anak youthku karena anak youthku dipanggil sama salah satu staf kepresidenan. Oh, what? Karena gini, salah satunya pernah magang
kepresidenan, Ah. dan kebetulan staf kepresidenan butuh orang yang tahu bagaimana streaming. Jadi anak youthku dipanggil dua-duanya ke Jakarta sekarang jadi staf kepresidenan. Satu seneng, satu juga galau kan bro, nggak bisa ngedit 10 video every month. Doa sama Tuhan ini lanjut apa berhenti Tuhan. Terus Tuhan yang bilang gaspol. Ya udah gitu. Bagiku ya udah berarti belajar lagi. Ya, keren bro. Jadi aku belajar lagi ngedit bro, bayangin. Aku masih nggak bisa bro. Aku nggak bisa bro. Nggak bisa. Iya. Nah, aku juga nggak bisa. Aku ngomong sama Tuhan, nggak bisa Tuhan, nggak bisa. Tapi tahu nggak? Aku 5 video aku harus hire orang. Karena aku nggak pede kan. Oh my God. Tapi aku pikir, waduh kalau hire orang high cost juga kan. Iya. Terus akhirnya udahlah. Akhirnya pede-pedein. Tanya sana sini lihat YouTube, belajar sana sini, trial. Karena temenku yang ajarin aku dong, aku nggak ada waktu tadi. Wow. Jadi ini kalau aku udah gitu berarti ini waktunya harus belajar sendiri. Dan thanks God sampai hari ini ngedit sendiri bro, walaupun ya nggak bagus-bagus banget. Tapi yang penting hasilnya terima bro. Itu sih. Ya, kalau inget Lukas 9 ayat 23 tadi ingat yang nyetir bukan driver seat. Ya itu aku jelasin karena udah clear banget. Yang bonceng siapa ya? Yang bonceng itu siapa? Kalau versi Indonesia itu. Thank you banget loh, kan nggak kerasa kan udah 1 jam. Iya gila loh. Iya, aku lihat jam terus. Ini udah lewat belum atau? Oke. Closing statement bro. Kesimpulan. Oke. Aduh, kesimpulan. Jangan lupa KTP-mu itu aslinya mana. Ya, udah. Jangan lupa. Itu akan mengubah pandanganmu, mengubah sikapmu, mengubah prioritasmu. Seharusnya. Bener. Ya. Thank you banget. Oke. Aduh, Mas, thank you so much, man. More power ini to you guys. Harusnya kamu juga lakukan setiap hari lah bro. Aduh. We'll see. Susah ya? Pusing ya? We'll see. Salam kepada Diaspora Generations. Ya, thank you juga. Salam buat teman-teman. Oke, sebelum kita tutup, nanti kamu akan doa. Selasa depan ada dulu anak remajaku bro di Jogja. Namanya John Stanley. Keren. Dulu aku sering tidur di rumahnya karena dia sering galau gitu kan. Sekarang jadi gembala sidang bro. Di Jogja. Dan jadi anak youth hati-hati, jangan ajak Mas Dimas, Pastor Dimas nginap, kok nggak jadi pendeta. Enggak. Zaman remaja tuh lucu, imut-imut gitu. Tiba-tiba kaget, udah jadi gembala. Puji Tuhan bro. Wah, ya itulah karya Tuhan. Awesome bro. Jadi fase depan akan ngobrol dengan John Stanley. Yang sekarang di Jogja sih, dia di Jogja dari gembala. Nice. Masih muda banget. Wow. Pasti seru sih. Awesome. Jadi, keren. Kalau yang minggu-minggu yang lalu aku ngobrol sama bekas mentorku sih. Ya mentor ya. Kakak rohani ya. Aku nonton itu. Jadi sebuah kesukaan ya bisa masih melayani bareng-bareng. Udah 20 tahun lebih nggak ketemu tapi bisa ngobrol lagi dan itulah yang bisa kita lakukan, berbagi firman Tuhan, berbagi kebenaran, dan biarlah kita penuhi sosial media kita dengan berita-berita kebenaran seperti ini. Thank you bro. Bisa doakan pelayanan ini juga. Oke. Anak-anak juga ya tadi. Oke.
Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh ucap syukur untuk waktu ini yang dipenuhi dengan lawatan-Mu Tuhan. Kami sungguh ucap syukur untuk firman-Mu yang terus mengarahkan kami kepada surga. Sebab kami adalah warga negara sana. Tuhan, sampai Engkau datang kembali, kiranya kami semua di GB Diaspora Sejahtera, semua kami di Diaspora Generation, semua kami yang menjadi murid-Mu, jemaat-Mu, tubuh-Mu yang hidup di tempat ini, sampai Kau datang kembali, Maranatha Tuhan. Kiranya kami setia untuk menjalankan setiap perintah-Mu, menjadi berkat bagi bangsa, dan melakukan apa yang menjadi maksud, tujuan, dan purpose kami yang ada di dunia itu. Terima kasih, pakailah kami, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih Bro Ardo. God bless you Salam buat guys. istri, keluarga. Yes, Salam istri buat juga, dan jemaat keluarga. juga. Yes, Ya, God bless you guys. bless. Bless you guys. Terus tonton video Ngeboom dan bagikan kepada teman-teman yang lain juga. Subscribe channel YouTube dari Diaspora Generation juga Pemuritan.